Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Berjumpa lagi dengan Pak Azi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat ini pada umumnya diajarkan di kelas 7 atau di SMP kelas 1. Namun, karena kalian adalah kelas khusus atau materinya khusus, yaitu pendalaman matematika, jadi memang disiapkan untuk olimpiade ataupun lomba yang lainnya, maka materi ini perlu untuk disampaikan di kelas 4. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kali dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kalian diharapkan mampu mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, jadi tujuan kali ini kalian mampu mengoperasikan. Operasinya adalah penjumlahan dan pengurangan. Kalau dulu di kelas 1, 2, dan 3 kalian sudah biasa melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Kali ini kita penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat secara definisi adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif. Seperti ini ya, bilangan positif. 1, 2, 3, 4, 5. Titik-titik ini artinya dan seterusnya. Tidak ada ujung-ujungnya. Ya, tidak ada ujungnya ini. Terus sampai 100.000, sampai 200.000, sampai 2 juta bisa. Kemudian dari bilangan 0, nah seperti ini ya, bilangan 0, dan bilangan negatif. Nah, bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, loh Pak, di sini kok positif, tapi di sini ditulis bilangan asli. Nah, bilangan positif bisa juga disebut dengan bilangan asli. Ya, bilangan asli. Karena mulainya dari angka positif. Mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika kita gambarkan ke dalam garis bilangan, ini namanya adalah garis bilangan, bisa kita tuliskan semacam ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 sebagai titik tengah, dan positif berada di sebelah kanannya, sedangkan yang negatif berada di sebelah kirinya. Kemudian, di ujung kanan dan di ujung kiri, terdapat tanda panah. Ini mengartikan bahwa ke kanan ataupun ke kiri ini terus nggak ada ujungnya. Tidak terbatas. Nah, loh Pak, kok tulisannya berbeda? Ya, cara menulisnya berbeda. Kalian perhatikan di sini yang positif itu mulai dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan yang negatif juga sama, tapi arahnya berbeda, arahnya ke kiri. Oke. Ini mengartikan semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Ingat ya, nilainya, bukan angkanya. Angkanya mungkin kelihatan besar, kelihatan lebih besar. 1, 2, 2 dan 1 ini lebih besar yang 2 secara angkanya. Namun secara nilai dia semakin kecil. Sebaliknya, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Oke? Ingat-ingat ya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Oke, kita sekarang masuk di penjumlahan dan pengurangan. Kalau ada contoh seperti ini, 3 ditambah 4, pasti kalian sudah
bisa sudah di luar kepala. 7 jawabannya. Ya, betul sekali. Bagaimana kalau soal ini? Negatif 3 ditambah 4 kok hasilnya 1? Nah, Bapak beri tips cara mengerjakan penjumlahan seperti ini. Tadi ingat, ini penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat. Artinya, bilangan bulat kan juga terdiri dari negatif, positif, dan nol. Maka, penjumlahan ini hanya akan terjadi pada bilangan bulat. Oke, tipsnya adalah begini. Jika dua angka tandanya berbeda, maka kalian kurangkan yang besar dengan yang kecil. Kemudian tentukan hasilnya negatif atau positif dengan membandingkan angkanya banyak negatif atau positif. Oke, saya jelaskan. Yang depan ini adalah negatif 3. Tandanya apa? Tandanya negatif. Sedangkan di sini 4. Loh, 4 ini tidak punya tanda, Pak. 4 dia berdiri sendiri. Nah, caranya begini. Gandengkan tanda yang ada di depannya angka dengan angka itu. Jadi tanda positif ini gandeng dengan 4. Nah, negatif 3 tandanya negatif, positif 4 tandanya apa? Positif. Tandanya berbeda. Maka kalian kurangkan angkanya. 4 dikurang 3. Hasilnya 1. Sekarang kita tentukan dia hasilnya positif atau negatif dengan cara membandingkan angkanya. Banyak negatif atau positif. Negatif 3, positif 4. Banyak mana angkanya? Banyak yang positif, maka hasilnya positif. Oke, saya ulang lagi ya. Negatif 3 ditambah 4, hasilnya 1. Caranya, karena ini tandanya berbeda, maka 4 dikurangi 3, 1. Kemudian kita tentukan hasilnya positif atau negatif dengan melihat angkanya banyak yang positif atau yang negatif. Karena banyak positif, maka hasilnya positif. Oke, soal selanjutnya. Nah, seperti ini. 3 ditambah negatif 4. Sama dengan, loh kok bisa 3 dikurang 4? Terus kemudian hasilnya negatif 1. Nah, maka begini penjelasannya atau tipsnya. Jika di antara tanda penjumlahan atau pengurangan tidak terdapat angka. Nah, kalian perhatikan. Di tengah ini ada plus, ada negatif. Di antara dua tanda ini tidak ada angka. Nah, tandanya berlainan kan? Positif dan negatif. Maka bisa. Nih ya, jika tandanya sama, tandanya menjadi positif. Jika tandanya berbeda, tandanya menjadi negatif. Maka karena ini berbeda, tandanya menjadi negatif. Nah, jadinya 3 dikurang 4. Kok bisa negatif 1, Pak? Gimana ngitungnya, Pak? Nah, 3 dia berdiri sendiri. Nggak ada tandanya di depannya. Artinya 3 ini positif. Nah, karena 3 positif, 4-nya negatif, maka caranya seperti yang atas tadi. 4-nya yang besar dikurangi yang kecil, 4 dikurang 3, hasilnya 1. Kemudian ditentukan banyak yang positif atau negatif. Karena banyak yang negatif, maka hasilnya negatif. Oke. Soal selanjutnya, seperti ini, negatif 3 ditambah negatif 4. Ini dulu diselesaikan, ada dua tanda yang di tengah-tengahnya tidak ada angkanya. Karena tandanya berlainan, maka hasilnya menjadi negatif. Ya, ini ya, negatif ya. Kemudian, negatif 3 dikurangi 4. Atau kita bacanya negatif 3, negatif 4. Karena tandanya sama, maka cukup dijumlahkan. 3 ditambah 4, 7. Tandanya kan sama, sama-sama negatif. Kalau tandanya sama-sama negatif, maka dijumlahkan saja angkanya. 3 ditambah 4. Hasilnya 7. Nah, karena semuanya negatif, maka hasilnya pun juga akan
negatif. Sama dengan soal nomor satu. Karena tandanya sama, sama-sama positif, maka dijumlahkan saja angkanya 7. Karena keduanya positif, maka hasilnya pun juga positif. Sekarang pengurangan. Nah, pengurangan pun ini sama. 3 dikurangi 4, hasilnya negatif 1. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya sama dengan ini. Ya, jadi karena ini tandanya berbeda, 3 itu berdiri sendiri berarti diartikan positif ya. Positif, ini negatif. Angkanya dikurangkan. 4 dikurangi 3, 1. Banyak negatif atau banyak positif? Ternyata banyak negatif. Maka hasilnya negatif. Oke, selanjutnya 3 dikurangi negatif 4. Ada tanda yang di tengah-tengahnya tidak ada angkanya, maka tanda ini selesaikan dulu. Nah, jika tandanya sama menjadi positif, ya. Tandanya sama-sama negatif maka jadi positif. 3 tambah 4 tuh 7. Oke. Selanjutnya negatif 3 dikurangi 4. Nah, ini sama-sama negatif. Negatif 3, negatif 4. Maka jumlahkan saja. 3 tambah 4, 7. Karena keduanya negatif, maka hasilnya negatif. Soal selanjutnya, yang terakhir, negatif 3 dikurangi negatif 4. Nah, ada tanda yang di tengah-tengahnya tidak ada angkanya. Maka karena ini tandanya sama, dia menjadi positif. Kemudian di sini negatif 3 plus 4. Negatif, positif. Tandanya berbeda. Yang besar dikurangi yang kecil. 4 dikurangi 3, 1. Banyak yang positif atau negatif? Banyak yang positif, maka hasilnya positif. Oke. Nah, setelah kalian mempelajari materi tersebut, kalian dapat latihan soal. Latihan soalnya terdiri dari 10 soal, ya, bermacam-macam. Ya, gini ya. Oke. Jika kalian merasa belum bisa memahami, kalian ulang lagi di materi sebelumnya. Oke. Di materi yang tadi kalian ulang lagi, kalian pahami betul-betul. Kemudian kalian kerjakan latihan soalnya. Ya, kerjakan dengan teliti. Tidak usah terburu-buru. Ya. Pertemuan kali ini cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.